Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan dalam kehidupan kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami, agar kami melalui Roh Kudus-Mu memahami ajaran firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023 Selasa 4 Juli 2023 dari 2 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Kebesaran hati hamba Tuhan. Sahabat Salam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus pernah bersitegang dengan jemaat Korintus. Hal itu terjadi karena ia dengan terang-terangan menegur dosa-dosa yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Hanya masalahnya, sebagian daripada jemaat tidak terbuka hatinya ketika Rasul Paulus menegur mereka. Tidak bisa menerima teguran itu dan merasa sakit hati. Dan akhirnya mereka bersekutu dengan guru-guru palsu untuk menolak kerasulan Paulus. Akankah Rasul Paulus mendendam akan hal itu? Namun kenyataannya adalah tidak. Bagaimana reaksi Paulus? Ketika melihat penolakan jemaat, Paulus memberikan respons yang menunjukkan kualitas karakter dan kedewasaan rohani. Pertama, ia bukan membenci, melainkan ia menyatakan bahwa apapun yang terjadi, kasihnya kepada jemaat sama sekali tidak pernah berubah. Dan ia tetap memiliki hubungan yang baik. Paulus meminta mereka untuk membuka diri bagi dia. Ia tidak ingin menolak dia. Ia berharap terjalin kedekatan dengan mereka, sebagaimana layaknya hubungan antara orang tua dengan anaknya yang saling mengasihi. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Paulus menjelaskan bahwa ia tidak pernah bermaksud untuk berbuat salah terhadap jemaat Korintus. Ia tidak pernah berbuat salah terhadap jemaat Korintus. Ia tidak pernah merugikan jemaat Korintus, juga tidak pernah memanfaatkan jemaat Korintus hanya untuk memenuhi kepentingan sendirinya sendiri. Dan ia pun merasa punya tempat bagi jemaat Korintus di dalam hatinya. Karena itu ia ingin sehidup semati dengan mereka. Bahkan ia juga terhibur dengan keberadaan mereka ketika sedang mengalami kesulitan. Ia merasa terhibur saat mendapat berita tentang jemaat Korintus yang disampaikan oleh Titus. Di mana sebelumnya Paulus sempat berkhawatir bila jemaat Korintus ditegur mereka marah. Mereka tidak suka akan Rasul Paulus. Namun mereka menerimanya menjadi sebuah pertobatan. Itulah yang menjadi penghiburan bagi Rasul Paulus. Betapa indahnya kedekatan antara hamba Tuhan Rasul Paulus dengan jemaat yang dilayaninya. Sebagai hamba Tuhan, dalam hubungannya, Rasul Paulus merasa wajib menegur suatu kesalahan. Sampai terbersit juga rasa takut dalam hatinya. Kalau ia telah membangkitkan amarah mereka. Namun di sisi lain, jemaat itu bersikap dewasa dan terbuka untuk mereka dikoreksi. Mereka merespon positif dan menerima Paulus.
Sahabat Salam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya hubungan persaudaraan yang demikian tercipta di tengah-tengah jemaat Tuhan, antara pelayan dan jemaatnya. Tidak ada kebencian, sakit hati jikalau kita menyampaikan sesuatu hal yang kurang. Bukan kita semakin menjauh, tetapi kita semakin mendekat. Kita harus menghindari sikap kebesaran akan dunia, tetapi yang harus kita miliki adalah kebesaran akan Tuhan. Jalinlah keterbukaan dan persahabatan dengan hamba Tuhan yang melayani kita, karena dialah wakil Allah bagi kita. Amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu, bagaimana kami memiliki hubungan yang baik bersama dengan jemaat dan pelayan gereja Tuhan, sehingga hidup kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dengan persekutuan kami, hubungan kami bersama dengan yang lain. Tuhanlah yang memberkati kami, sehingga apapun yang kami perbuat adalah untuk menyukakan hati Tuhan. Jangan biarkan keegoan kami, ambisi kami menguasai hati kami di saat kami ditegur dan disapa, sehingga kami dapat memperbaiki diri kami untuk lebih baik lagi. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.